Dulu gue pernah deket sama satu cewek. Jadi awalnya tuh kan gini. Dulu kan di sekolahan gue masuknya kayak dibagi-bagi gitu cuy. Ada yang masuk pagi sama ada yang masuk siang. Kebetulan pas itu kan gue masuk pagi. Jadi awalnya gue sama teman-teman gue kan lagi main Uno cuy. Itu loh game kartu yang kalau menang harus teriak Uno game kayak gitu. Tapi apesnya pas gue lagi main Uno sama teman-teman gue, pas itu gue kalah. Di situ teman-teman gue yang menang langsung nyuruh gue buat milih turn order. Buat lo yang kagak tahu, itu kayak lu disuruh milih mau jujur apa tantangan. Karena pas itu gue mikir kalau ntar gue milih jujur pasti disuruh ngasih tahu cewek yang gue suka di kelas. Jadi gue mutusin buat milih der. Mungkin karena mereka nggak expect gue bakal milih der, teman-teman gue lama bet rapatnya. Lama bet mereka nentuin tantangan buat gue, sampai-sampai udah kayak konferensi meja bundar. Terus pas mereka udah selesai musyawarahnya, salah satu teman gue ngomong gini ke gue, Ren, kau harus ngasih pesan nama coklat ya buat orang yang duduk di bangku kau. Di situ gue langsung ngeh apa yang dimaksud sama teman gue. Gue disuruh buat ninggalin makanan sama pesan di laci gue, biar ntar diterima sama yang masuk siang. Di situ langsung gue pastiin ke teman-teman gue, serius gitu doang. Terus mereka iyain pertanyaan gue. Di situ gue langsung full senyum. Pikir gue pas itu, ayolah segini doang mah anak TK juga bisa kali. Jadi gue tulis pesan tuh di kertas lembar, terus gue taruh di laci gue. Gue nulis gini nih, Kak, main ML enggak kak? Terus gue kasih lah minuman kaleng kan. Ya hitungannya anggaplah itu kayak hadiah gitu. Di situ teman-teman gue langsung pada protes dong. Tujuan mereka awalnya nyuruh gue buat confess ke orang yang ntar masuk siang. Tahu-taunya gue malah nanya main ML apa kagak. Di situ gue bilang aja ke teman-teman gue, loh kan gak dilarang. Tadi bilangnya cuma nulis pesan sama ngasih hadiah doang kok. Singkat cerita keesokan harinya, pas gue cek lagi laci gue, minuman yang gue kasih hilang cuy. Tapi kertas yang gue tulis kemarin masih ada, yang ada pesannya. Pas gue cek kertasnya, gue kaget parah sumpah. Rupanya pesan gue yang kemarin itu dibales. Gini balasannya, iya, kenapa emangnya? Di situ gue jujur seneng banget cuy. Rupa pesan gue dibales. Sampai-sampai cewek yang duduk di belakang gue nanyain, mau kenapa Ren? Pagi-pagi gini udah heboh aja. Terus langsung gue kasih tahu dong ke dia soal dari kemarin, dan dianya ikut ketawa. Singkat cerita sebelum pulang sekolah, gue nulis surat lagi ke orang yang bakalan masuk siang. Gue nulis gini nih, wih, ayo mabar kak. Oh iya, kita belum kenalan ya. Nama aku Rena, kelas 10C. Gue nulis pesan gitu di kertasnya. Singkat cerita keesokan harinya, pesan gue dibales lagi. Tapi kali ini bukan sekedar dibales doang. Kali ini gue dikasih minuman cincau kalengan. Terus pas gue cek pesannya, gue di situ kaget parah. Gue di situ kaget gara-gara isinya. Isinya itu, boleh kok. Ya juga ya, WKWK. Gimana dah bacanya? Nama aku Zara, kelas 10F. By the way, itu balasan dari minuman kemarin ya. Mungkin karena gue terlalu heboh sendiri. Lagi-lagi cewek yang di belakang gue colik-colik gue. Langsung gue bales. Kenapa Nar? Terus si cewek ngejawab, wah heboh lagi mau hari ini Ren. Terus gue ceritain dong ke si cewek. Awalnya dia ikutan ketawa, tapi pas tahu kalau yang bales itu cewek, ditambah si cewek itu ngasih hadiah juga, tiba-tiba dia kayak kecewa gitu sama gue. Karena gue sadar kalau si cewek ini rada lain. Jadi gue tanyain, kenapa Nar? Terus si cewek ngejawab, gak apa-apa kok. Rupanya dia cewek ya. Mungkin karena gue goblok, jadi gue jawab gini, kecewa ya Konar gara-gara dia cewek. Aku tahu kok ngarep dia cowok terus bakalan kombat. Untungnya pas itu si cewek ketawa gara-gara jokes gue. Jadinya ya kagak awkward cuy. Singkat cerita sepulang sekolah, gue langsung login ML lama langsung masukin ID si Zara. Pas gue lagi nge-add si Zara itu, gue kebetulan ngeliat dia lagi on. Jadi gue chat gini ke dia, Zara, ini aku Rena. Terus ML gue langsung di fallback sama dia. Habis di fallbacknya baru dia ngebales. Oke. Karena gue heran kenapa si cewek ini on di jam segini, padahal kan dia harusnya sekolah. Jadi gue tanyain, gak sekolah kok Zar? Terus si cewek ngejawab, enggak, ini aku lagi kurang enak badan. Di situ gue cuma bilang GWS aja. Terus karena gue ngerasa yang penting cuma FLN ML doang sama si Zara, jadi ya gue mutusin buat off. Karena badan gue capek parah sepulang sekolah. Kebetulan pas itu ada mapel pejol. Tapi sebelum gue off, si cewek tiba-tiba nginvite gue main klasik. Karena gue ngerasa gak enakan kalau nolak ajakan dia, jadi gue terima-terima aja. Tahu-taunya gue sama si cewek main sampai jam 11 malam. Berhentinya cuma pas makan sama sholat doang. Gara-gara kejadian itu, keesokan harinya pas di sekolah, gue lemes parah kayak orang tipes. Karena gue yang biasa tidur jam 9 malam, tapi tadi malam gue malah tidur hampir jam 12-an. Jadi gue mutusin sebelum bunyi bel masuk, gue langsung tiduran di kelas. Pas gue lagi asik-asiknya tidur, tiba-tiba gue dibangunin sama cewek yang duduk di belakang gue. Dia ngomong gini, Ren, kamu lagi sakit ya? Di situ langsung gue jawab, enggak, kenapa emangnya Nar? Terus cewek ngebales, mu kayak orang sakit berat stadium akhir Ren. Karena pas itu gue ngantuk parah, jadi gue langsung to the point aja. Aku kemarin main sama Zara sampai gak kerasa udah jam 11 malam. Jadinya ya gitulah. Selesai gue ngomong gitu, gue langsung cuekin si cewek dan gue langsung mutusin buat lanjut tidur. Pas kesadaran gue masih ada, pas gue belum telayang, gue dengar kalau si cewek ini ngoceh-ngoceh di belakang gue. Padahal sebelumnya nada dia kayak orang sedih banget ngeliat gue lemes, tapi mendadak nadanya kayak orang kesel sama kinerja pemerintah. Singkat cerita beberapa jam kemudian, gue kebangun pas di jam istirahat. Tahu-taunya gue kagak dibangunin sama guru yang ngajar. Teman-teman sekelas gue juga kagak ngebangunin gue. Mungkin karena pas itu jam pertama sampai jam ketiga itu wali kelas gue, jadi dia ngebiarin gue tidur. Karena di situ gue udah seger, jadinya ya gue ngikutin pelajaran kayak biasanya lagi. Singkat cerita di malam harinya, gue kan iseng login ML buat klaim-klaim event doang, buat daily doang. Tahu-taunya gue di-invite sama si Zara. Di situ langsung gue terima dong. Tapi kali ini dia ngajakin gue on mic. Kata dia sih pas itu dia lagi kena mute sama Muntun. Jadi katanya biar gampang ngomongnya harus pakai mic. Makanya kita berdua on mic. Gue di situ langsung setuju aja. Awal-awalnya gue sama si Zara ini kebanyakan diem-dieman doang cuy. Karena gobloknya gue sama si Zara ini sama-sama orang yang pemalu parah. Tapi seiring bertambahnya bintang, gue sama si Zara ini udah mulai bisa ngobrol santai. Udah gak awkward lagi. Singkat cerita udah 2 minggu kemudian,
gua sama si cewek itu selalu main sambil on mic. Padahal si cewek itu udah kagak di mute lagi, tapi dia tetap kekeh ngajakin gua buat on mic. Dan juga alasan kenapa gua bisa mabar terus karena setiap gua on ML di malam hari, si Zara itu juga pasti online mulu. Jadinya mau kagak mau mah udah pasti mabar. Sampai pada suatu ketika di sekolah, kan gua sama teman sekelas gua si Nari ini disuruh-suruh sama walas gua. Nari itu cewek yang duduk di belakang gua buat ngangkat-ngangkat barang. Jadinya gua sama si Nari ini pulangnya rada lama dikit. Sampai-sampai pas gua sama teman gua ini mau balik, malah nabrak jamnya sama murid yang masuk siang. Terus juga cerita pas gua sama si Nari ini lagi di gerbang berduaan sambil ngobrol satu santuy dengan tujuan nunggu jemputan, tiba-tiba ada yang manggil gua, Rena. Di situ gua sama si Nari langsung noleh dong. Di situ gua bingung siapa pula tuh cewek yang manggil gua. Kenapa dia bisa kenal sama gua? Pas gua lagi mikir gitu, si Nari langsung nanyain ke gua, Ren, siapa tuh cewek cantik yang manggilmu? Terus gua jawab jujur aja, entahlah. Pas cewek yang manggil itu udah nyamperin gua, dia ngomong gini, ini aku loh Ren, Zara. Di situ gua langsung ngeh dong. Oh, Zara. Oh iya Zara, ini teman sekelas aku namanya Nari. Meskipun tampangnya imut-imut gini, tapi dia orangnya galak parah loh. Di situ si Nari langsung kesel, kelihatan dari mukanya. Tapi gara-gara bercandaan gua, si Nari sama Zara ini kesannya kayak udah temenan dari lama. Padahal mah itu pertama kali mereka ketemu. Awalnya gua mikir kayak gitu, tapi hari demi hari, tiba-tiba si Nari ini mulai rada berubah cuy. Gak tau kenapa tiba-tiba dia jadi dingin bet ke gua. Padahal gua ngerasa udah kayak keluarga bet sama si Nari ini. Soalnya gua sama si Nari ini udah temenan dari awal mulai MPLS. Singkat cerita sebulan kemudian, gua sama si Nari disuruh sama walas kami buat ngangkut-ngangkut barang lagi. Dan lagi-lagi pas kita berdua pulang, gua sama si Nari ini bentrok lagi pulangnya sama murid siang. Dan lagi-lagi si Zara datang nyamperin gua sama si Nari. Tapi gak kayak sebulan kemarin. Kali ini si Nari kelihatan gak seneng banget sama si Zara. Lagi-lagi kelihatan jelas dari mukanya. Tapi gak tahu kenapa si Zara gak sadar kalau si Nari ini kesel. Atau mungkin dia pura-pura gak sadar. Awalnya gua sama si Zara ini ngobrol, terus si Nari ini cuma ngedengerin doang. Karena kan si Nari ini kagak main ML. Jadi dia kagak bakalan ngerti apa yang gua omongin sama si Zara ini. Tapi di pertengahan obrolan, tiba-tiba si Nari kagak ngasih aba-aba. Dia langsung pergi dari gua sama si Zara. Di situ tiba-tiba gua mikir kan, kejar gak ya? Kejar gak ya? Kedengeran jelas lah suara itu di otak gua. Gua awalnya mikir, ya udahlah, palingan besok dia balik lagi kayak biasa. Tapi tiba-tiba gua kepikiran, kalau dia tetap kayak gini, besok gimana ya? Gua harus ngapain? Di situ gua bingung mau tetap tinggal sama cewek yang baru gua kenal sebulan atau cewek yang udah nemenin gua hampir 12 bulan. Jadi di situ gua mutusin buat kalau rame lanjut part 2.